Ukuran super ini kan nila bioflok nih. Beberapa waktu belakangan ini sudah banyak muncul sebuah inovasi budidaya ikan dengan cara unik dan terkenal. Sistem budidaya tersebut disebut sebagai sistem budidaya bioflok. Sistem ini dinilai lebih efektif dan diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas hingga 50%. Hanya dalam waktu sekitar 3 bulan saja. Bahkan disebut-sebut sistem ini mampu untuk meraup keuntungan hingga 24,8 juta per siklusnya. Benarkah itu? Budidaya nila bioflok raup untung 24,8 juta per siklus. Lebih menguntungkan. Sebelum pada akhirnya sistem budidaya ikan bioflok, kalian lebih dahulu wajib mengetahui dan memahami dulu bagaimana sistem bioflok itu digunakan. Nah, guys, sistem bioflok ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah limbah. Limbah yang telah menggumpal tersebut akan menjadi makanan alami untuk para ikan-ikan. Budidaya sistem bioflok ini mampu diterapkan dalam kolam sempit dan dapat memproduksi ikan yang lebih banyak. Hanya dalam waktu yang singkat. Sehingga hal ini berkaitan dengan biaya produksi yang semakin berkurang, sedangkan produktivitas ikan menjadi meningkat. Dari sini saja kalian sudah bisa dong melihat bagaimana sistem ini bekerja dengan sebagaimana yang telah diharapkan oleh para petani ikan. Jadi tunggu apa lagi? Yuk deh, langsung saja intip bagaimana caranya. Pembuatan kolam ikan nila. Sebelum melangkah dalam tingkatan awal, sebaiknya kalian perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem bioflok itu. Nah guys, yuk kita bahas dulu sejenak ya. Bioflok berasal dari kata bios yang artinya kehidupan dan flok yang berarti gumpalan. Jadi bioflok adalah salah satu sistem pemeliharaan ikan dengan cara menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi untuk mengolah limbah budidaya itu sendiri menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang bermanfaat sebagai makanan alami untuk ikan yang akan dipelihara. Yang diharapkan masyarakat dengan menerapkan sistem bioflok ini adalah penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan juga ramah lingkungan. Salah satu ikan yang dipilih untuk sistem ini yaitu ikan nila, karena nila mempunyai daya toleransi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan merupakan ikan pemakan fitoplankton, zooplankton, dan detritus. Kolam yang harus digunakan oleh sistem bioflok di sini adalah kolam yang menggunakan terpal. Kalian yang sering nonton channel kami pastinya sudah tidak heran ya jika membahas tentang kolam terpal. Karena video-video sebelumnya kita telah banyak membahas bahasan masalah kolam yang satu ini. Tapi jangan kaget, kali ini kita akan bahas lagi secuil tentang kolam terpal ini. Tidak membutuhkan lahan lebar untuk mendapatkan kolam terpal ini. Cukup dengan lahan sempit dan minimnya air, kita bisa juga membuatnya. Teknik pembuatan kolam ikan nila. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja, namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk ikan nila. Dalam hal ini, kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal, karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi ikan nila. Ketinggian kolam ikan harus disesuaikan. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih ikan nila biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran ikan kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm.
Langkah kolam dan dasar tanah. Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal gini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor dan rusak. Penanganan air limbah agar tidak keruh. Budidaya ikan ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dalam kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Persiapan air untuk kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk ikan nila, kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 7 atau 8. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Bahan pembuatan bioflok. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bioflok adalah sebagai berikut. Garam krosok 1 kg per meter kubik, kapur tohor CaMG CO3 50 gram per meter kubik, molasses 100 ml per meter kubik, dan probiotik 10 ml per meter kubik. Masing-masing bahan semuanya dituang dalam ember yang sudah terisi air sedikit dan dilanjutkan dimasukkan ke dalam kolam. Tapi bahan tersebut dimasukkan ke kolam secara bergantian, jangan dicampur semuanya ya guys. Diamkan bioflok selama 10 hari. Fungsinya yaitu untuk merangsang bakteri hidup. Siapkan bibit atau benih ikan yang berkualitas. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyiapkan bibit ikan yang akan dibudidaya. Salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang bagus adalah dengan meneliti gerak gesitnya ikan saat berenang. Jika ikan itu gesit dan responsif, maka ikan tersebut dikategorikan ikan sehat. Tidak hanya itu saja, kalian harus memperhatikan anggota tubuh ikan harus lengkap. Perawatan ikan secara bertahap. Perawatan kolam dan ikan memang sangat penting. Hal ini harus dilakukan secara disiplin. Fungsi sistem perawatan ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ikan dan mencegah penyakit. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Selain pembersihan kolam dan alat-alat, maka pemberian pakan juga harus diperhatikan. Berilah pakan yang berkualitas dari segi protein dan kandungan nutrisi yang sesuai. Sebaiknya pakan diberikan dalam 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Lakukan evaluasi setiap harinya. Evaluasi atau kontrol adalah langkah yang harus dilakukan dalam budidaya. Langkah ini harus dilakukan setiap hari untuk memantau pertumbuhan ikan nila, kualitas air, dan kualitas bioflok yang digunakan. Tidak hanya itu, kalian juga harus mengevaluasi alat dan kolam ikan. Jangan sampai ada kerusakan karena bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan. Budidaya ikan nila raup 24 juta. Seperti yang diakui oleh Ketua Kelompok Budidaya Ikan Indra Makmur Sukabumi Samsul Bahari, mengatakan bahwa dalam pemeliharaan selama 3 bulan, produksi ikan nila yang diperoleh sekitar 270 kg dengan ukuran panen 200 kg per ekornya. Bila harga ikan nila 20.000 per ekor, maka bisa-bisa meraup keuntungan kotor sekitar 7 juta per siklus kolamnya. Untuk keuntungan bersih dalam per kolam bisa meraup 3 juta per siklus. Jika per bulan, maka bisa mencapai 28 juta rupiah.